pimpinan dan segenap anggota Komisi 8, kita coba mulai untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan yang tadi telah disampaikan di awal. Pertama-tama tentu landasan hukum yang memayungi kerja Kementerian Sosial. Ada undang-undang dasar, ada undang-undang dan seterusnya, tetapi yang ingin saya baca di sini adalah pernyataan Presiden Prabowo pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober di depan Bapak Ibu sekalian waktu itu. Cita-cita bangsa kita adalah bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, bangsa yang baldatun toyibatun warbun ghafur, bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu, wong cilik bisa tersenyum, bisa tertawa. Inilah pernyataan Presiden yang akan menjadi inspirasi bagi kita sekalian di Kementerian Sosial, sekaligus sebagai pengingat agar program-program kami ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Sementara mandat RPJMN-nya kita berada di Asta Cita 4 dan Asta Cita 6. Asta Cita 4 adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Sementara Asta Cita ke-6 adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Sementara di dalam 17 program prioritas yang terkait dengan Kementerian Sosial ada 4. Pada nomor 5 pemberantasan kemiskinan, pada nomor 7 menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. Khusus yang nomor 7 ini adalah kaitannya dengan BPJS Kesehatan, karena Kementerian Sosial itu menandatangani penerima bantuan iuran untuk BPJS yang dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi datanya itu dari Kementerian Sosial, tetapi kemudian yang membayar ke BPJS adalah Kementerian Kesehatan. Nomor 10 itu yang terkait dengan kita, penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Dan yang terkait berikutnya adalah yang nomor 13, menjamin pembangunan hunian berkualitas, terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan, perkotaan, dan rakyat yang membutuhkan. Pimpinan dan segenap anggota DPR Komisi 8 yang saya hormati, inilah tantangan dan isu strategis kita. Yang pertama, ini adalah dipesankan dari awal oleh Pak Prabowo pada kami, yaitu bantuan sosial tepat sasaran. Pemadanan data tunggal terpadu yang ini mengantisipasi dinamika verifikasi dan validasi yang di lapangan cukup dinamis. Yang berikutnya kecepatan, ketepatan, dan feedback evaluasi penyaluran bantuan. Yang kedua, isu strategisnya adalah kolaborasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, mengintegrasikan gerakan intervensi bersama antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, pelibatan swasta dan filantropi dalam hal ini seperti Basnas dan lain sebagainya, alokasi DAK dan dana dekon untuk pemerintah daerah. Berikutnya adalah pemenuhan standar pelayanan minimal urusan sosial, mulai dari standarisasi kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rasio ketersediaan sentra Kemensos di seluruh Indonesia, dan upaya Pemda dalam pemenuhan SPM terbatas.
Isu strategis yang keempat adalah ketergantungan penerima bansos. Belakangan ini kita lihat ada rendahnya graduasi yang terentaskan dari kerentanan dan munculnya fenomena demotivasi akibat menikmati bantuan sosial. Kemudian yang terakhir adalah ketidakpastian masa depan atau usia harapan hidup yang terus meningkat, di mana jumlah penduduk usia lanjut terus membesar. Kemudian juga ada fenomena kelas menengah yang turun kelas dan diperlukannya perlindungan sosial adaptif terhadap kejadian bencana.